untuk kita semua, alhamdulillah kita dapat melaksanakan kegiatan scientific interaction pada hari ini. Dan telah hadir bersama kita dua narasumber kita, Pak Agus Baryanto dan Pak Muhammad Ilyas, untuk sesi pertama. Nanti yang akan memberikan banyak masukan kepada kita semuanya, silakan. Silakan. Baik, untuk sesi pertama dipersilakan kepada Bapak Muhammad Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan santai-santai aja. Ini sebenarnya kemarin itu baru baca katanya pakar, saya sih yang malu dimain pakar. Nah, tapi kalau kan kita kan mau interaksi aja, tanya jawab gitu, tapi mau dibayar tanya jawab. Terus saya juga bingung apa yang mau dipresentasikan besok ini. Jadi saya coba buat dari bukunya itu dari apa namanya dari apa writing research papernya Pak Asep juga sudah baca, jadi teman-teman yang lainnya sudah baca. Yang di Ya, jadi ini hanya untuk sebenarnya saya membuat slide-nya itu hanya untuk pengantar, dan dari mana saya biar diskusi sama Pak Agus. Mungkin sebaiknya nanti ada lebih bagus tanya jawab gitu, karena teman-teman kan mungkin masing-masing punya apa namanya ketika kan pada semua sudah nulis ini. Kira-kira pada saat nulis itu masing-masing sudah punya gambaran apa yang saya tulis waktu saya menulis gitu. Jadi kemudian kita saling bertukar pikiran, itu juga apa yang kita sampaikan, misalnya apa yang disampaikan nanti apa yang sampaikan, mungkin banyak yang sampaikan itu sama gitu loh masalahnya dengan kita. Jadi lebih bagus dari teman-teman kita berinteraksi gitu. Maksudnya saling berinteraksi di mana masalahnya, kemudian barangkali di antara interaksi itu ada solusi gitu. Jadi kadang-kadang terus terang saya juga baca buku, tadi sudah pernah ngasih buku juga, ini maksudnya di buku untuk for native. Tapi kadang-kadang juga memahami buku itu juga tidak mudah gitu untuk memahami gitu. Nah, saya terus terang aja, selain bimbingan yang kemarin Pak Agus sama saya juga belajar untuk menjalani sendiri itu. Kenapa bisa begitu? Dan menjadikan saya lebih mudah. Alhamdulillah sekarang agak lebih mudah untuk meskipun tidak sempurna, tapi ketika saya menulis agak mudah gitu. Saya agak tambah mengerti. Dan itu tadi awalnya saya membaca paper itu baca aja gitu kan. Apa? Ternyata dalam paper itu yang kita harus baca itu adalah alurnya gitu. Maksudnya apa sih maunya satu bab itu yang paling penting. Jadi bukan hanya konten-konten apa mungkin tiba-tiba, ternyata di dalam paper itu ada alur gitu. Kalau kita sudah mengerti alur yang ada di setiap paragraf itu akan berikutnya itu mudah bagi kita untuk mengerti. Nah, kemudian datanglah buku ini karena saya penasaran kan, saya ini mikir sendiri kalau di internet begitu kayaknya susah ini. Akhirnya saya mengusulkan saya aku beli buku gitu. Nah, dapatlah buku yang ini tadi ini. Buku ini kemudian ada satu lagi Pak Adi itu buku itu. Nah, dari situ saya mencoba mengkombinasikan antara pencarian saya sendiri dengan buku itu. Ternyata memang dengan buku itu lebih mudah gitu. Jadi kita cari sendiri, kita baca sendiri lagi, kemudian kita kombinasikan dengan membaca buku. Jadi itu penting. Nah, makanya saya sampaikan ke teman-teman, kalau terutama yang dosen, terutama yang nanti Pulau Indonesia melakukan riset, sebaiknya harus beli bukunya gitu. Beli buku yang itu. Saya lewat koperasi gitu, tapi nggak usah datang kantor sudah punya, tinggal fotokopi dari. Jangan Pak, masa fotokopi? Nggak di kopi ini nyapainnya. Oh, filenya Digital. Dan itu sangat bagus, betul kan? Bukunya sangat bagus kalau saya memandangnya ya, buku sangat bagus. Saya bacanya itu sambil saya menulis, saya baca lagi, kalau udah mentok, saya buka di bagian apa yang menjelaskan itu. Saya buka lagi, enak bener, ada yang lain. boleh lihat Pak? Boleh Pak, tapi nanti aja. nanti. Makanya hari ini saya akan mengambil bahan dari situ, tapi tidak sampai dari A sampai Z ini bukunya ini. Jadi saya hanya satu dari bab pendahuluan aja. Kemudian mungkin dari situ mudah-mudahan ada gambaran awal. Kemudian dari teman-teman juga bisa berdiskusi dengan langsung ada pakarnya Pak Agus, ada ini juga sampai saya ini yang mengajar yang lebih dari punya pengalaman. Ya, mungkin Pak Zainal juga ada. Ya, jadi saya mencoba untuk dalam ininya Robert ini dia bilang the writing of an accurate and testable paper is just as important as the research itself. Jadi mau kita jago dalam di lab kita setiap hari tapi kalau tidak bisa menulis dengan akurat, memahami ya tidak ada artinya riset kita. Jadi memang nulis itu penting kalau menurut di sini ini.
Jadi dari situ saya mencoba betapa penting kita untuk mengerti menulis hasil riset kita gitu. Nah, kemudian saya hanya fokus di persiapan dan perencanaan awal, ini sangat penting. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan, kita tidak merencanakan, kelihatannya dari situ kita bisanya menulis apa ya, hari ini apa yang saya mulai dari sini. Sehingga memang tahapan persiapan dan perencanaan ini sangat penting. Misalnya yang pertama kita lakukan adalah kita harus tanya dulu diri kita gitu, mengapa saya harus mempublikasikan penelitian saya. Jadi ketika kita sudah ada, karena saya mau lulus misalnya, kalau saya mau lulus itu, atau saya menjadi profesor misalnya, itu kan ada motivasi itu dalam diri kita, sehingga kita terus bersemangat gitu. Jadi pertama kali itu saya melihat ada semangat itu, semangat itu harus ada dulu kita temukan gitu. Nah ini yang pertama, mengapa saya mempublikasikan penelitian saya, itu yang kita harus buat dulu dari awal. Kemudian yang sering menjadi masalah itu adalah kita itu, ya saya juga terus merasakan buru-buru aja gitu. 1 minggu bisa nulis-nulis misalnya, ternyata tidak semudah itu gitu. Nah kalau menurut ahlinya dia si buku ini dia mengatakan begini, jangan sampai 3 tahun kita melakukan riset misalnya, karena kita hanya mempersiapkan waktu sebegitu singkat, 1 minggu aja membuat desain datanya apanya gitu kan, itu tidak akan mudah gitu. Maksudnya 3 tahun kemudian kita butuh waktu 3 minggu untuk mendesain tulisan apa, kemudian kita kirim ke reviewer, pasti kemungkinan saya ditolak itu sangat besar gitu. Idealnya berapa Pak? Mohon maaf langsung Pak. Idealnya itu gimana Pak? Kalau saya targetnya kalau saya ya, modelnya saya dalam saya melakukan misalnya lab itu saya coba-coba aja udah nulis itu introduction misalnya. Kalau saya sudah kan kalau kita mau riset itu kan terutama di teman-teman yang di lab kerja ya, maksudnya di eksperimen apa namanya ya, iya itu kan sudah desainnya itu dari awal kan sudah membuat desain itu kan, sehingga mau ngapain saya sudah tahu. Terus kan kalau kami mungkin Mas Hari mungkin aku juga itu kan kita sudah ada sampel, sudah ada data, jadi sehingga mau ngapain ke depannya itu tidak ada rencana dulu gitu loh. Jadi ada sampel, ini saya mau publikasi apa nih dengan sampel ini gitu, saya melakukan apa nih, apa yang saya lakukan. Kalau saya begitu gitu. Tapi kalau orang riset di eksperimen di laboratorium kan bisa membuat rencana gitu kan, desainnya sudah apa. Jadi ketika mau membuat misalnya abstrak misalnya, kan sudah gambaran kan. Waktu kita membuat itu rencana penelitian kita kan sudah ada gambarannya gitu. Nah itu sudah dibuat dalam bentuk abstrak gitu. Dari awal sudah di planning Pak ya? Sudah bisa dibuat frame. Kemudian yang pasti adalah kita dalam penulisan itu harus butuh waktu yang panjang gitu. Jangan buru-buru. Kemudian statistiknya, pendekatannya seperti apa gitu kan, itu kan harus juga kita baca lagi buku statistik gitu loh. Statistik yang mana yang harus ikut saya. Kemudian tidak membutuhkan waktu yang pendek untuk punya statistik kan. Cocok nggak misalnya data kita dengan statistik, pendekatan statistik kita misalnya, itu kan kadang-kadang juga bisa ditolak juga kan gara-gara begitu. Pas orang yang mengerti statistik yang baca ya tolak kita punya. Nah jadi betul-betul itu tahap demi tahap itu kita harus lalui. Kemudian ini yang paling penting mungkin di teman-teman ya, kalau pilih jurnal yang sesuai, nanti mungkin bisa tanya ke Pak Agus, bahwa kan sudah banyak jurnal-jurnal di mana yang dia bisa ini. Kemudian salah satunya impact faktornya, kita harus lihat ini. Misalnya impact faktornya di satu jurnal itu berapa kan kita bisa lihat tuh. Jurnal ini impact faktornya misalnya 1, ada sampai 10, ada yang macam-macam gitu. Itu kita harus tahu gitu impact faktornya. Kemudian kita menentukan kira-kira kemampuan paper saya ini masuk di sini enggak gitu. Saya pernah coba kan, impact bagus, ini paper ini gimana? Coba kirim dulu aja ke impact faktor tinggi gitu. Saya coba kirim ke faktor tinggi, langsung ditolak hari itu tuh. Langsung mending itu ditolak hari itu juga kan. Kalau kita kirim kayak Kang Asep ini saya nunggu sampai berapa lama kan repot kita Pak. Saya untung, saya kirim langsung ditolak gitu. Untung Pak ya? Salah gitu. Misalnya mengambil cara lain gitu, kemana lain saya harus kirimin gitu. Nah itu kadang-kadang ya jurnal itu juga ada yang butuh waktu lama baru dia ngasih informasi gitu. Nah kalau saya pas lagi untung aja tuh dapat yang bisa menolak langsung, jadi kan langsung bisa kita ambil ancang-ancang lagi gitu. Nah kemudian yang paling penting itu adalah kita harus mendownload semua instruksi dari setiap jurnal. Jadi setiap jurnal itu kan beda-beda gitu loh. Dia punya
guideline-nya itu beda-beda gitu. Coba aja perhatikan, misalnya jurnal ini itu pasti beda-beda gitu. Ada yang dia roba di referensinya ya bagusnya, kemudian ada yang di format itu beda-beda gitu. Misalnya dia formatnya dari mana, ada yang tidak perlu quality assurance, quality control, ada juga yang tidak butuh kayak gitu itu sebagai title. Tapi kita cantumkan di mana gitu. Nah, sehingga salah satunya adalah kita harus membaca dan menganalisa paper untuk literatur review dan catat strukturnya. Jadi ketika kita sudah mau fokus, saya kan misalnya masuk ke jurnal ini, kita download itu dia punya instruksinya, kita baca satu demi satu. Misalnya susunan kalimatnya seperti apa dia, kemudian di dalam buku manual itu, di manual itu itu kita bisa lihat gitu loh. Apa sih sebenarnya syaratnya ini jurnal ini? Jadi saya perhatikan di setiap jurnal itu mereka punya syarat-syarat gitu. Setelah saya baca itu ya, di itu misalnya ada yang mengatakan, saya lebih mementingkan apa yang misalnya contohnya misalnya dalam hal bidang saya hanya mau paper yang berhubungan dengan kontaminasi ke manusia atau ke biota gitu. Jadi kalau ngirim misalnya kita nulis nih dari misalnya dari sedimen, dari apa, akan pasti ditolak gitu. Skopnya apa ya? Skopnya itu penting sekali itu. Saya sama ditolak itu gitu. Saya kan coba baca loh, tapi ada kok paper yang sama dengan punya saya dan bisa masuk. Saya tidak bisa, mungkin subjektivitas ya. Ada unsur subjektivitas di situ. Ternyata saya baca buku ini, waktu saya belum baca buku ini. Ya tidak, kita harus melihat seberapa frekuensi dia itu bagus. Maksudnya frekuensi paper yang paling dia sering itu yang mana gitu yang dia terima. Misalnya dia bisa nangkep untuk human exposure misalnya. Ya kan? Mungkin ada 1-2 gitu yang misalnya ke sedimen atau ke soil. Tapi tidak terbiasa gitu. Ketika kita kirim ke dia, ada pulangnya untuk ditolak kan. Dia prioritasnya kebanyakan ke human misalnya kan, karena kita kirim ke sana gitu. Nah, itu salah satu yang kita harus juga identifikasi apa sih editor yang mereka inginkan itu. Kan editor itu yang paling menentukan dulu Pak. Jadi kan pengalaman saya kemarin itu kan ketika kita ngirim paper kan dikirimnya dulu kan ke editor tuh. Ya yang pertama itu editor gitu. Jadi kalau editornya memang sudah tidak cocok dengan saya punya paper, udah kan belum sampai ke reviewer udah ditolak gitu. Nah saya kemarin kasusnya mungkin begitu Pak, sampai di editor itu langsung ditolak gitu. Jadi cepat gitu prosesnya, kalau ditolak gitu. Nah kalau yang lama itu biasanya kayaknya bagus, diterima editor ya, dikirim ke reviewer ya, yang bikin lama itu ke reviewer ya. Jadi sudah diterima sama editor, ini oke memenuhi syarat di sini nih. Kemudian dikirim ke reviewer, itu yang bikin lama kan, reviewernya kan orang gratis, nggak dikasih apa-apa, yang mau baca ya tidak mau dibaca terserah dia gitu, terserah kan. Nah itu yang penting. Jadi kita harus mengidentifikasi di editor yang di paper yang kita mau taruh itu apa sesuai nggak sih dengan kita punya. Jadi ada pertanyaan yang kita jawab sendiri gitu loh. Kita baca paper kita, menurut paper ini masuk nggak sih ininya dia? Kira-kira masuk. Kalau kira masuk sekali misalnya. Kalau sudah masuk sekali, ya tinggal tahap berikutnya gitu. Artinya sudah lolos ini ke jurnal ini, tapi apakah nanti untuk di accept atau tidak ya berikutnya lagi gitu tahapannya.